Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, apa kabar? Senang sekali saya rasanya bisa hadir kembali menjumpai sobat semua tentunya di Alkon Alkin Channel. Dan pada video kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai osilator COVID. Yang sebelumnya saya pernah juga membuat video tentang osilator Hartley. Sekarang jenis osilator yang kedua yaitu osilator COVID. Langsung saja kita mulai videonya. Apa itu osilator COVID? Nah, untuk pengertian osilator COVID sendiri, itu osilator COVID adalah suatu rangkaian yang berguna untuk membangkitkan gelombang sinus frekuensi tetap dari sekitar 1 kHz, membangkitkan gelombang sinus frekuensi tetap dari sekitar 1 kHz sampai beberapa MHz. Osilator ini menggunakan rangkaian terskala LC, yaitu kumparan dan juga kapasitor yang sama, dan umpan balik positif melalui suatu kapasitif dari rangkaian terskala. Osilator COVID biasanya digunakan pada radio frekuensi dan biasanya mempunyai rentang kerja 20 kHz sampai 300 MHz. Pada COVID, osilator pembagi tegangan kapasitor dalam rangkaian tank bekerja sebagai sumber umpan balik, dan penyusunan ini memberikan kestabilan frekuensi yang lebih baik dibanding Hartley osilator. Prinsip kerja COVID osilator yaitu ketika power supply dinyalakan, kapasitor 1 dan kapasitor 2 akan mulai mengisi. Ketika C1 dan C2 penuh, maka akan melepaskan muatan melalui induktor. Ketika kapasitor kosong, energi elektrostatis yang tersimpan di kapasitor dipindahkan ke induktor sebagai flux magnet. Induktor mulai melepas muatan dan kapasitor mengisi kembali. Pengisian energi kapasitor induktor bolak-balik inilah yang menjadi dasar dari tegangan osilasi. Tegangan yang melewati C2 atau kapasitor 2 merupakan kebalikan fasa dari tegangan yang melewati C1, dan tegangan yang melewati C2 ialah yang diumpan balik ke transistor. Umpan balik pada basis transistor muncul dalam bentuk penguatan melewati kolektor dan emitter. Dan untuk rangkaian tank membuat pergeseran fasa 180 derajat, dan transistor itu sendiri membuat pergeseran fasa 180 derajat yang lain. Nah, ini berarti input dan output adalah dalam fasa, dan ini adalah kondisi yang dibutuhkan dari feedback atau umpan balik positif untuk menjaga osilasi itu sendiri. Sekarang kelebihan Colpitts osilator. Kelebihan Colpitts osilator dari Hartley osilator adalah peningkatan performa pada area frekuensi tinggi yang disebabkan karena kapasitor memberikan jalur reaktansi yang kecil pada sinyal frekuensi. Dengan demikian, sinyal output pada frekuensi tinggi akan lebih sinusoidal atau lebih halus. Karena performanya yang bagus pada frekuensi tinggi, Colpitts osilator bahkan bisa diaplikasikan untuk microwave. Dan ini adalah tampilan rangkaian untuk osilator Colpitts. Baik sobat semua, langsung saja kita mulai cara membuat rangkaian osilator Colpitts. Kita mulai dengan pemasangan baterai sebagai power supply untuk rangkaian osilator ini. Kemudian lanjut kita pasangkan resistor. Ini ada 4 buah resistor semua. Resistor. Ini resistor yang ketiga. Selanjutnya kita gunakan transistor NPN yang berfungsi untuk menguatkan atau membangkitkan sinyal input.
Fungsi dari rangkaian transistor NPN ini sudah semua, yaitu sebagai penguat input yang sudah saya sebutkan tadi. Kita hubungkan. Ini adalah rangkaian jalur untuk positif tegangan, dan ini sebagai ground. Kita pasangkan ground. Kemudian kita hubungkan langsung. Selanjutnya kita akan pasangkan kapasitor dan induktor sebagai rangkaian tangki. Di sini ada 2 buah kapasitor sebagai rangkaian tangki. Kemudian kita gunakan induktor. Jadi intinya rangkaian tangki untuk osilator Colpitts itu yaitu menggunakan 2 buah kapasitor dan 1 induktor atau kumparan. Beda halnya dengan rangkaian Hartley. Untuk rangkaian Hartley menggunakan 2 buah induktor dan 1 buah kapasitor. Untuk ini kita hubungkan ke ground. Kemudian kita tambahkan lagi kapasitor. Ini kapasitor di sini fungsinya adalah sebagai penghubung dari output fungsi lain dari kapasitor ini adalah untuk memisahkan atau membatasi arus DC agar tidak masuk atau menuju ke rangkaian tangki. Dan kapasitor yang terakhir itu kita pasangkan di sini. Fungsinya yaitu sebagai bypass, dimana untuk menjaga sinyal AC yang telah diperkuat oleh doping pada R3 ini.
Dan untuk cara kerja rangkaian Colpitts ini atau osilator Colpitts ini, yaitu rangkaian tangki ini akan terjadinya proses osilasi atau pembangkitan sinyal tegangan AC, yaitu isyarat output. Sebagai isyarat output itu akan masuk kembali ke rangkaian input melalui rangkaian tangki feedback ini. Jadi intinya rangkaian osilator Colpitts ini, output rangkaian ini akan masuk kembali ke rangkaian input dan kemudian dibangkitkan kembali oleh transistor NPN ini. Jadi secara kontinu akan seperti itu. Kemudian kita akan pasangkan sebuah alat ukur wattmeter untuk mengecek tegangan yang dihasilkan oleh atau daya yang dihasilkan oleh rangkaian ini. Untuk setiap komponen kita akan mengubah nominal dari besar hambatan. Untuk resistor ini kita rubah ke 47 kilo ya semua. Kemudian untuk R1 kita gunakan 2K2. Untuk osilator Colpitts memiliki dua buah kapasitor untuk kapasitor tangkinya, untuk rangkaian tangkinya dan satu buah induktor sebagai sebagai induktansi dari tegangan yang dihasilkan atau yang disimpan dari kapasitor C1 dan C2. Sehingga untuk rangkaian Colpitts ini memiliki frekuensi yang lebih halus atau sinusoidal. Oke sobat semua, itu sedikit gambaran atau informasi mengenai osilator Colpitts, dan selanjutnya kita akan membuat suatu rangkaian Colpitts dan kita nyalakan serta kita running untuk melihat hasil tegangan yang dihasilkan dari rangkaian Colpitts tersebut. Tidak perlu lama lagi, langsung saja kita mulai rangkaian Colpitts-nya. Selanjutnya untuk R3 kita ubah 680 ohm, dan untuk R4 10 kilo. Kemudian untuk tegangan baterainya kita rubah ke 9 volt. Untuk kapasitor C4 nya kita pakai 22 mikrofarad. Untuk kapasitor tangki masing-masing 0,02 mikrofarad. Oke sobat semua, sekarang kita coba simulasikan, kita ukur wattnya rangkaian tersebut dan kita rubah dulu posisinya ke miliwatt. Oke sobat semua, yang untuk L induktor ini kita coba di 5 mili Henry.
Kemudian kita coba ukur pakai wattmeter. Nah, dayanya mulai naik ya sobat semua. Kita tunggu sampai posisinya berhenti. (15,4 miliwatt sudah didapatkan ya sobat semua. Selanjutnya kita ukur menggunakan osiloskop. Kita gunakan channel A untuk output dan channel B untuk input. Kita coba. Nah, ini adalah untuk sinyal osiloskop sendiri. Kita rubah timernya ya sobat semua. Di sini sudah didapatkan output. Kita matikan channel C dan juga D nya karena tidak digunakan. Di sini outputnya yang berwarna kuning. Kita lihat. Peak to peak-nya. Dan untuk channel inputnya kita lihat. Nah, kita sudah ketahui gelombang sinyal input dan outputnya sangat jauh berbeda ya sobat semua. Dan untuk input kita berada di skala 0,1 milivolt, sedangkan untuk outputnya berada di skala 1 volt. Sekarang kita coba akan menghitung berapa output dan input untuk rangkaian komplit ini. Dan sekarang sobat semua, kita akan menghitung desibel atau penguatan dari transistor tersebut, yaitu dengan menggunakan rumus dV sama dengan 20 log kali V out dibagi V input. Untuk mengetahui V out dan V input ini, kita harus menggunakan rumus V out sama dengan jumlah dip untuk satu gelombang dikali skala pol. Untuk melihat V out, dip, dan skala pol ini, kita harus melihat rangkaian tersebut dengan menggunakan osiloskop. Nah, di sini
kita sudah lihat untuk Vout-nya. Untuk Vout kita sudah lihat jumlah div dari satu buah gelombang peak to peak. Nah, ini adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 div. Dan untuk skala powernya kita menggunakan 1 volt. Jadi di sini untuk divnya 10 dikali 10 dikali 1 volt sama dengan 10 volt untuk outputnya. Sedangkan untuk V input kita lihat di sini di sini kita lihat peak to peak dari gelombang input masih terlalu besar sebetulnya. Udah kelihatan divnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 div dikali 0,1 volt. Di sini 9 div dikali 0,1 volt, maka akan didapat 0,9 volt. Setelah mengetahui Vout dan Vin-nya, kita akan masukkan ke rumus dB tadi, yaitu 20 kali log Vout per V input. Kita masukkan rumus 20 log dikali output 10 volt dibagi 0,9 volt, maka akan didapat 11,1 atau 11 dB. 11 dB. Jadi akan didapat di sini dB sama dengan 20 log dikali 10 dibagi 9, 0,9 maaf, maka akan didapatkan dB sama dengan 11 atau 11 kali penguatan. Baik sobat semua, mungkin hanya itu saja video osilator Colbert yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Bertemu lagi dengan saya di video selanjutnya bersama Lukman Hakim Channel. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.